Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia-Nya, berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat aman, dan nikmat-nikmat lainnya. Termasuk nikmat hal yang paling nikmat kita pada hari ini, kita awali dengan kegiatan yang sangat baik, yakni melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk ibadah sholat subuh secara berjamaah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, nilai-nilai ketakwaan ini adalah cermin kepribadian yang akan menyebarkan kepositifan di dalam lingkungannya. Dengan ketakwaan maka seseorang akan menjaga akhlaknya. Dengan ketakwaan seseorang akan menjaga lisannya, akan menjaga hatinya, dan menjaga segala sikap dan perilaku hidupnya. Sehingga inilah cermin dalam sisi kehidupan insani seorang muslim. Jika seorang muslim itu masih belum bisa menjaga lisannya, menjaga sikapnya, menjaga hal-hal yang harusnya dijaga termasuk auratnya, berarti nilai ketakwaannya itu masih rendah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak ini adalah produk dari ketakwaan. Jika orang menyatakan dirinya bertakwa, maka otomatis memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, akhlak yang mencerminkan kepribadian yang tidak pernah menyakiti atau merugikan orang lain, justru memiliki nilai kemanfaatan bagi orang lain. Nah, ini yang harus kita jaga. Dengan akhlak yang mulia, maka dunia ini akan serasa aman, damai, sejahtera. Dengan akhlak yang mulia, sistem pemerintahan dari ujung dasar sampai pusat akan betul-betul dirasakan nilai manfaatnya oleh rakyatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kondisi akhlak yang ada sekarang ini? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Boleh jadi seseorang itu melaksanakan puasa, ibadah haji, sholat malam, sholat yang dilakukan 5 waktu, tetapi belum juga bisa menjaga lisannya, belum juga bisa menjaga kejujurannya, belum juga bisa menghormati orang lain, maka ibadah itu akan kehilangan roh yang dia lakukan. Hanya sekedar formalitas, barangkali ingin menunjukkan di hadapan orang lain. Karena apa? Dalam Islam itu tidak hanya mengatur ibadah mardhoh, amal ibadah lainnya itu juga harus dijaga. Kita harus, kalau sudah melaksanakan nilai-nilai keislaman, kita harus bisa menjaga. Kalau kita berpuasa, kita juga harus bisa menjaga lisan kita. Kalau kita melaksanakan sholat tahajud, selalu berhubungan dengan Allah, kita juga harus bisa bagaimana berhubungan dengan manusia, hubungan baik kita. Kalau kita rajin ke masjid, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dengan tetangganya, tidak berbenturan dan tidak suka bergunjing. Nah, inilah yang kondisi-kondisi macam ini perlu kita ciptakan, mengawali dari diri kita sendiri.
Kondisi yang ada sekarang bagaimana terjadinya? Karena keruntuhan akhlak, maka pembulian, anak melawan orang tua, di antara sesama teman saling menghujat, saling membenci, ngadu domba. Nah, hal-hal inilah yang diakibatkan karena merosotnya akhlak. Ini kewajiban siapa? Ini adalah kewajiban kita semua untuk membumikan bagaimana kita bisa menumbuhkan akhlak yang baik dengan mengawali dari bagaimana kita menata keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lainnya, bisa menjadi suri tolong dan bagi yang lainnya dengan akhlak yang mulia tadi. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Kenapa dikatakan ini adalah tugas kita semua dan kita yang harus merubahnya? Karena Allah sudah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum apabila kaum tersebut tidak akan bisa mengubahnya. Dalam skop lebih kecil lagi, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang jika orang tersebut tidak mengubahnya. Nah, marilah hal ini kita awali dari pribadi kita, menghidupkan, mengangkat kemuliaan akhlak kita, menjaga diri kita, saling menghormati, menjaga lisan, berkata jujur, menepati janji, menghormati antar sesamanya, menghargai hak orang lain, tidak bergunjing, tidak menjual omongan kepada orang lain atau mengadu domba, tidak menumbuhkan kebencian, tidak menimbulkan iri dan hasut. Lah, ini mari kita awali dari kita sendiri. Insya Allah jika pribadi melaksanakan hal demikian, dari satu pribadi menjadi kelompok, menjadi kawasan yang lebih besar, insya Allah di sini akan tercipta sebuah kedamaian yang benar-benar kita rasakan manfaatnya. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, Rasulullah juga sudah bersabda, a'malul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Lah ini, kalau kita ingin keimanan kita, ketakwaan kita benar-benar terwujud, mari kita saling menjaga, mengkoreksi diri kita, mengingatkan diri kita pentingnya akhlak dalam kehidupan umat manusia untuk menciptakan kedamaian. Demikian pula di dalam sabdanya, innal mu'mini la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baik akan mencapai derajat yang berpuasa dan sholat malam. Betapa tingginya derajat orang yang berpuasa yang penuh penghayatan dalam puasanya, sholat malam yang penuh dengan penghayatan komunikasi dengan Rabb-nya. Akhlak yang baik ini setara dengan itu. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita bisa memahami sebuah kenikmatan kehidupan, kedamaian, kerukunan, terjadinya amanah di dalam berbagai hal, terjadinya kerekatan, terjadinya kerjasama, saling menghormati, dan bisa terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur jika semua insan mengedepankan saling meningkatkan dan menjaga akhlak masing-masing. Inilah maka perlunya kita menjaga akhlak kita sebagai prioritas. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ini akhlak seorang muslim yang harus kita jaga. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.